Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan segala macam keterbatasannya. Insya Allah pada pertemuan hari ini, pelajaran Nahwu kita akan melanjutkan tentang al-af'al al-mabniyah, tentang fi'il-fi'il mabni. Yang pada minggu lalu, kita sudah mempelajari fi'il madhi yang mabni. Ya, tanda binanya ada berapa? Ya, ada yang mabniun ala sukun, ada yang mabniun alal fathi, dan ada yang mabniun alal dhammi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kepada fi'il berikutnya yang mabni, yaitu fi'il amr. Fi'lul amri atau kata kerja yang menunjukkan kepada perintah, tasrifannya sebagaimana yang sudah kita ketahui ada 6, yaitu uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ahwalul binanya, ya, atau kondisi-kondisi binanya fi'il amr, nah sebagaimana yang tercantum pada kaidah berikut ini, nomor 35. Yubna fi'lul amri ala sukun idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un, wa kadzalika idza tasalat bihi nunun niswah. Wa yubna 'alal fathi idza tasalat bihi nunut taukid. Wa yubna 'ala hadfi harfil 'illah idza kana mu'tallal akhir. Wa yubna 'ala hadfin nun idza tasalat bihi alifus naini aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabah. Ya, artinya yubna fi'lul amri 'ala sukun. Fi'il amr mabninya itu menggunakan sukun. Idza kana sahihal akhir, apabila fi'ilnya sahih akhir. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak tersambung dengan apa-apa. Wa kadzalika idza tasalat bihi nunun niswah. Demikian juga mabni ala sukun apabila tersambung dengan fi'il tersebut nun niswah, nun muannas. Wa yubna 'alal fathi, dia mabniun 'alal fathi, ya, menggunakan fathah. Idza tasalat bihi nunut taukid, apabila tersambung dengannya nun taukid. Wa yubna 'ala hadfi harfil 'illah, dan mabniun atas membuang harfil illah, ya, huruf illat, idza kana mu'tallal akhir, apabila fiilnya mu'tal akhir. Wa yubna 'ala hadfin nun, dan mabni 'ala hadfin nun atau membuang nun idza tasalat bihi, apabila tersambung dengannya alifus naini, alif yang menunjukkan kepada dua, aw wawu jama'atin, atau wawu yang menunjukkan kepada jamaah, aw ya'u mukhatabah, atau ya yang menunjukkan kepada mukhatabah atau domir anti. Nah, di sini ada beberapa poin, dan insya Allah kita akan rinci, ya, dan kita akan mulai dengan kalimat yang diwarnai dengan warna biru. Baik, dari kaidah yang telah disebutkan, maka fi'il amr ini halat binanya ada 4, yaitu ada mabniun ala sukun, mabniun alal fathi, mabniun ala hadfi harfil illah, dan mabniun ala hadfin nun. Nah, pada tabel ini kita akan mempelajari 2 di antaranya, yaitu yang mabniun
ala sukun dan mabniun ala hadfin nun. Perhatikan yang pertama, fi'lul amri mabniun ala sukun. Ya, fi'il amr mabniun ala sukun apabila kondisinya seperti ini. Pertama, idza kana sahihal akhir. Apabila fi'ilnya fi'il sahih akhir, yaitu fi'il yang akhirannya bukan merupakan huruf illat. Apa itu huruf illat? Yaitu huruf alif, waw, dan ya. Apabila fi'il tidak berakhiran ketiga huruf ini, dinamakan fi'il sahihul akhir. Walam yattasil bihi syai'un. Ya. Dan tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Contohnya seperti apa? Nazif asnanaka ba'dal akli. Perhatikan kalimat yang digarisbawahi adalah fi'il amr dan dia sahihul akhir. Ya, dia berakhiran huruf fa. Ya. Nazif asnanaka ba'dal akli, bersihkan gigimu setelah makan. Ya, jadi fiilnya pertama adalah fiil sahihul akhir, yang kedua dia tidak tersambung dengan apa-apa. Setelah fa, nah tidak ada huruf lain yang tersambung. Ya, adapun asnanaka, nah ini adalah kata yang lain. Jadi beda lagi. Ya, nah nazif saja dia adalah sahihul akhir dan tidak tersambung dengan apa-apa setelahnya. Taib itu contoh yang pertama. Tamahhal fi sairik. Tamahhal. Nah ini fi'il amar dari tamahhala yatamahhalu. Ini juga sama ya, mabniun ala sukun. Kenapa? Karena dia sahihul akhir, berakhiran huruf lam dan tidak tersambung dengan apa-apa. Ya, adapun fi sairika itu adalah kalimah lain atau kata yang lain. Nah ini kondisi yang pertama, mabniun ala sukun. Kondisi yang kedua, mabniun ala sukun ini adalah idza tasalat bihi nunun niswah. Apabila tersambung dengan fi'il amr tersebut nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun jamak muannas. Mislu contohnya istaiqidna mubakkiratin. Bangunlah kalian, ya, sekalian perempuan, mubakkiratin, lebih dini, lebih dahulu. Perhatikan istaiqidna dari istaiqiz. Istaiqizo, istaiqizu, istaiqizi, istaiqiza, istaiqizna. Nah, ini yang disebut dengan nun niswah. Karena na ini adalah perubahan dari domir antunna. Oke? Nah, huruf terakhir fi'il amarnya adalah huruf dha, ya, lam fi'ilnya. Dan dia kemudian bersambung dengan nun niswah. Maka dha ini disukunkan. Baik, contoh kedua. Hazzibna auladakunna. Didiklah anak-anak kalian. Hazzibna dari hazzib, hazziba, hazzibu, hazzibi, hazziba, hazzibna. Ya, fi'il amr ini berakhiran huruf ba. Ya, ba-nya disukunkan. Kenapa? Karena dia tersambung dengan nun niswah. Nah, itu ya dua kondisi yang menyebabkan fi'il amr ini mabniyun ala sukun. Kalau kita lihat di tasrifan yang 6 itu, maka domir anta dan domir antunna, ya, itu yang mabniyun ala sukun. Ya, fi'il amar yang domirnya anta dan domirnya antunna yang mabniyun ala sukun. Hal fahimtum? Oke, halat yang kedua, hazfun nun. Nah, dibuang nunnya. Kapan fi'il amr itu nunnya dibuang? Idza tasalat bihi alifus nain. Apabila bersambung dengan alif yang menunjukkan kepada dua. Wawu jama'atin atau wawu jamaah.
Wawu jamaah atau domir antum, ya, menunjukkan jamaah laki-laki. Au ya'u mukhatabah atau ya yang menunjukkan kepada domir anti. Mukhatabah itu seseorang yang ada di hadapan kita, perempuan, yaitu anti. Contohnya seperti apa? Iftaha nawafidhal hujrah. Bukalah oleh kalian berdua jendela-jendela kamar. Iftaha, kenapa disebut mabniun ala hadfin nun? Karena fi'il amr itu asalnya adalah fi'il mudhari dari taftahani. Ya, kemudian nanti ada beberapa proses dan terakhir nunnya yang ada pada akhiran fi'il mudhari itu ketika dia diubah menjadi fi'il amr maka nunnya dibuang. Maka disebutlah hazfun nun. Ya. Contoh yang kedua, akrima duyufakuma. Muliakanlah oleh kalian berdua tamu-tamu kalian. Nah, akrima juga sama dari akroma yukrimu akrim. Ya. Akrima asalnya akrimani. Nah, kemudian nunnya dibuang. Ya. Baik. Selanjutnya yang bersambung dengan wawu jamaah. Ijma'u samarul bustan. Ya, kumpulkanlah buah-buahan yang ada di kebun. Ijma'u, ya, ini juga asalnya adalah dari kata yajma'una. Ya, kemudian dia diubah menjadi fi'il amr dan nunnya yang di akhir dibuang. Ya, maka disebut hadfun nun. Ukhruju ilal hukul. Keluarlah kalian ke ladang. Dari yakhrujuna. Ya-nya dibuang diganti oleh alif, ya, kemudian ukhrujuna, nunnya juga dibuang, ya, hadfun nun. Jadi dua-duanya ini mabniun ala hadfin nun. Oke, contoh yang berikutnya ya mukhatabah seperti aghliqi babad dari. Tutuplah pintu rumah. Dari aghlaqa yughliqu aghliq. Di sana ada ya, ya-nya adalah ya yang menunjukkan kepada dhamir anti. Disebut ya mukhatabah. Asalnya adalah aghliqina dari kata yughliqina asalnya. Bukan yughliqin, tughliqina, ya, pakai tak depannya. Oke, kemudian taknya dibuang, kemudian diganti oleh hamzah dan setelah itu nun yang di akhirnya pun dibuang, hazfun nun. Oke, ihfadhi darsaki. Hafalkan pelajaranmu, ya, dari kata tahfazina. Taknya dibuang, ya, di awal, kemudian nunnya dibuang, hazfun nun. Taib. Nah, ini contoh fi'il amar yang mabniyun ala hadfin nun. Jadi diulangi, ya. Dia ini yang hadfun nun ini apabila fi'il amarnya bersambung dengan alif husnain, alif yang menunjukkan kepada dua orang, au wawu jama'atin atau wawu yang menunjukkan kepada jamaah laki-laki, au ya'u mukhatabah atau tersambung dengan ya menunjukkan kepada seorang perempuan yang ada di hadapan kita. Oke, bisa difahami? Nah, ini dua halat ini kalian fahami betul, ya, kalian ulangi pemahamannya, ya. Diulang-ulang agar kalian bisa paham. Nah, selanjutnya sebagai tambahan namudzajun fil i'rab, ya, contoh ketika mengi'rab kata atau kalimat, ya, mengi'rab atau mengurai kalimat. Di sini ada iqra ad-dars atau dibaca iqra id-darsa. Asalnya adalah iqra, ya. Apa itu iqra? Fi'lul amri mabniyun 'ala sukun. Fi'il amr yang mabni ala sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Dhamir yang tersembunyi yang tidak ada tulisannya. Tapi difahami bahwa dhamirnya itu adalah anta. Iqra, bacalah oleh kamu. Ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah.
Nah, ini adalah sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih itu selalu mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang ada pada sin. Contoh kalimat yang kedua. Ijlisu 'alal karosi. Duduklah kalian di atas kursi. Ijlisu, bagaimana mengi'rabnya? Dia adalah fi'lul amri mabniyun ala hazfin nun. Ya, fi'il amr yang mabni ala hazfin nun. Kenapa hazfun nun? Ya, karena tersambung dengan wawul jamaah. Wal wawu, nah wawu yang ada pada ijlisu itu adalah fa'ilun, dia adalah fa'ilnya atau pelakunya. Mabniyun ala sukun. Ya, jadi wawu ini adalah isim domir. Yang namanya isim domir itu selalu mabni. Mabninya ala sukun. Gitu ya. Lanjut, ala. Ala adalah harful jar. Ya, huruf jar dan semua huruf jar itu mabni. Ya, selalu mabniun. Mabninya ala sukun. Ya, huruf terakhirnya itu ketika tidak ada harokat dhamma fathah kasrah itu dianggap sebagai sukun. Kemudian alal karosiyyi. Al karosiyyi majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasrah. Karosi ini adalah isim yang majrur. Oleh apa? Oleh ala. Dan dia majrur itu ya ada cirinya apa? Wa alamatu jarrihi al kasrah. Alamat jarnya adalah kasrah. Karosiyyi. Ya. Tapi para santri sekalian, nah ini contoh bagaimana kita mengurai kalimat ya dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan selanjutnya ya kita sementara cukupkan pelajaran kita. Insya Allah halat berikutnya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Terakhir mari kita tutup pertemuan kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.